Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ketua Persagi Bapak Manjilala yang menyempatkan waktu untuk membuka webinar ASDI ini, dan terima kasih juga buat Bapak Dr. Sirajuddin untuk mengisi acara ini sebagai pemateri, dan para senior serta adik-adik semua serta bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ahli gizi yang menyempatkan waktu hadir dalam webinar ini meskipun ini sudah jam berapa ya, dan dalam kondisi puasa. Semoga ini kegiatan kita ini diridhoi dan bernilai ibadah. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena hari ini saya mohon maaf sebelumnya ya kalau di sela-sela membawakan materi diselingi dengan batuk, karena saya hari ini dalam kondisi pemulihan sebenarnya, tapi semoga batuk saya ini bisa bekerja sama untuk tidak ikut dalam webinar kali ini. Ya, saya mendapat tugas hari ini membawakan materi, kita sharing ya, tentang pemenuhan kebutuhan pemenuhan protein pada anak. Saya yang share screen barangkali ya. Silakan Ibu. Sudah kelihatan ya? Sudah terlihat tapi belum di slideshow Ibu. Mungkin bisa di slideshow. Menyambung dari penjelasan Pak Sirat tadi yang kita dengar panjang lebar ya, dan banyak menambah ilmu kita tentang stunting lagi ya. Nah di sini saya hanya ingin sharing bagaimana kita mengatasi masalah protein yang menjadi salah satu penyebab dari anak-anak stunting yang ada di negara kita ini. Karena materi ini mengenai protein, jadi kita langsung saja ya, supaya menghemat waktu. Nah, kita kilas balik dulu. Saya rasa di sini kan yang hadir ahli gizi semua ya. Jadi kita kilas balik saja. Apa sih protein itu? Saya kira kita semua sudah tahu betul bahwa protein adalah salah satu zat gizi makro yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Dan kita tahu bahwa hasil akhir atau hasil metabolisme dari protein itu adalah asam amino, ya. Dan asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus-gugus karboksil, amina dan rantai samping. Ini pelajaran SMA kayaknya ya. Nah, ini spesifik untuk jenis protein yang merupakan hasil akhir dari metabolisme protein. Asam amino sendiri itu terbagi dua, ada asam amino esensial dan non esensial. Mengapa kita digenjot untuk memenuhi kebutuhan protein pada anak-anak di Indonesia, utamanya karena dalam masa pertumbuhan, ya, karena dalam protein hewani itu yang bisa kita temukan asam amino esensial itu hanya dalam protein hewani, ya. Sedangkan dalam protein nabati asam amino non esensial. Dan asam amino esensial ini tidak bisa diproduksi oleh tubuh. Berbeda dengan asam amino lain. Jadi tubuh hanya bisa memproduksi asam amino non esensial. Ya, makanya kita diharapkan untuk bisa mengutamakan protein hewani pada anak balita ya, ke bawah ya, untuk tumbuh kembangnya. Nah, apa sih fungsi dari protein itu sendiri? Sama-sama kita tahu bahwa fungsi dari protein itu sebagai pembentuk dan memperbaiki jaringan tubuh ya, seperti jaringan ikat, jaringan otot, kuku, kulit dan rambut. Nah, dia juga menjadi penghasil energi bagi tubuh ya. Dari protein bisa diambil di saat energi kita dalam kekurangan. Terus memproduksi antibodi sebagai daya tahan tubuh dan merupakan senyawa yang membantu tumbuh kembang
pada anak secara optimal. Protein juga membantu tubuh menyerap mineral penting seperti selenium dan zinc. Jadi kalau kita konsumsi mineral sedangkan asupan protein kurang, sama juga terhambat ya penyerapan dari mineral tersebut. Protein juga membantu pembentukan hemoglobin dalam darah, ya. Makanya pada anak-anak anemi tidak hanya dianjurkan pemenuhan zat besi dan zinc, tapi juga protein, lagi-lagi protein yang dianjurkan ya. Terus memproduksi kolagen dan mempercepat proses penyembuhan luka, ya. Dengan jika terjadi luka yang cukup parah, dengan pemenuhan protein, makanya biasa kita kenal ada ekstrak ikan gabus ya, itu untuk proses penyembuhan luka itu karena asam aminonya yang tinggi. Terus mengatur mood, nafsu makan, dan siklus tidur. Nah, dari 20 jenis protein yang dibutuhkan oleh tubuh, ada 9 protein yang esensial. Kita tahu semua ya, ini pelajaran kita waktu masih kuliah dulu. Jadi ada lisin, isoleucin, leucin, methionine, histidin, fenilalanin, treonin ya. Dan ini sumbernya banyak pada protein hewani. Kita bisa dapatkan pada protein hewani. Sedangkan ke-11 protein yang lain bisa dihasilkan oleh tubuh dan juga bisa didapatkan dari protein nabati. Nah, bagaimana berapa kebutuhan seorang anak akan protein ini? Ya, kita lihat di sini dari usia 0 sampai 12 bulan ya. Anak-anak itu kebutuhan proteinnya 2,5 gram per kilogram berat badan berat badan ideal ya. Anak umur 1 sampai 3 tahun 2 gram per kilogram berat badan. Ini kebutuhan anak normal ya. 4 sampai 6 tahun kebutuhannya 1,8 gram per kilogram berat badan. Sampai ke anak umur 15 sampai 18 tahun mulai menurun kebutuhan proteinnya. Karena kita lihat fungsinya tadi bahwa protein itu untuk perkembangan pertumbuhan tulang, apalagi tulang rawan ya. Jadi memang pada usia 1 tahun sampai 5 tahun itu kebutuhannya sangat tinggi ya. Nah, pertanyaannya biasa dari seorang ibu dikeluhkan, apakah protein anak saya ini cukup dalam sehari? Kita lihat bahwa anak usia 0 sampai 6 bulan dengan berat badan rata-rata 6 kg dan tinggi badan 61 cm, kebutuhan protein bayi 6 bulan itu cukup dipenuhi dari ASI. Ya. Jadi untuk ibu-ibu yang masih menyusui perlu diberikan edukasi bahwa tidak usah diberikan makanan sebelum usia 6 bulan karena kebutuhannya sudah terpenuhi dari ASI ya. Anak usia 7 sampai 11 bulan dengan berat badan rata-rata 9 kilo dan tinggi badan 71 cm, kebutuhan proteinnya per hari 18 gram. Atau kalau dalam menu kita lihat dalam sehari itu harus terpenuhi 2 porsi lauk hewani sehari. Ya. Jadi tidak banyak sebenarnya yang kita butuhkan, hanya terkadang kebutuhan kecil ini pun tidak terpenuhi ke anak-anak. Ya. Itu keluhan biasa dari ibu-ibu yang memiliki anak bermasalah dengan makan. Ya. Jadi kalau anak umur 11 bulan tidak perlu terlalu banyak pemberiannya karena kebutuhannya memang hanya sekitar 2 porsi. Nah, untuk anak umur 1 sampai 3 tahun dengan berat badan 13 dan tinggi badan 91 ya, kebutuhan perharinya itu bisa meningkat sekitar 3 porsi lauk hewani sehari. Nah, usia 4 sampai 6 tahun dengan berat badan rata-rata 19 kilo dan tinggi badan 112 cm ya bisa meningkat lagi kebutuhan proteinnya.
Nah, pertanyaannya, dengan kebutuhan segitu, kadang ada keluhan dari ibu-ibu bahwa jangankan 1 butir telur, misalnya ya, setengah butir saja anak saya susah masuknya, ya susah menerima protein hewani seperti itu. Kadang kita menerima keluhan dari ibu-ibu yang memiliki anak batita ya. Nah, kita lihat dulu apa masalahnya, apa jadi penyebab masalahnya. Kita masuk dulu ke tujuan makan pada anak, ya. Tujuan makan pada anak itu pada dasarnya untuk memenuhi 3 kebutuhan anak, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan edukatif, dan kebutuhan psikologis, ya. Fisiologis memberikan zat gizi anak yang cukup untuk kelangsungan hidupnya, ya, termasuk zat gizi yang dimaksud di sini ya zat gizi makro dan mikro. Nah, memelihara kesehatan dan pemulihan kesehatan, terus melaksanakan berbagai aktivitas fisik itu merupakan kebutuhan fisiologis, serta pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan psikomotor anak. Itu semua adalah kebutuhan fisiologis. Nah, selain itu ada kebutuhan edukatif untuk anak, yaitu mendidik kebiasaan makan yang baik. Itu salah satu tujuan pemberian makan. Dan menerima, menyukai, memilih makanan yang baik. Terus anak bisa, orang tua bisa menentukan jumlah makanan yang cukup dan bermutu untuk anak. Ya, melatih keterampilan, selera, dan perilaku makan anak. Itu semua adalah kebutuhan edukatif untuk anak. Sedangkan psikologisnya yaitu untuk kepuasan anak dan orang tua. Ya, kita sudah tahu itu betapa puasnya seorang ibu ya jika memberikan makan kepada anaknya, anak bayi ataupun anak umur di bawah 3 tahun dan habis ya. Ada kepuasan tersendiri untuk ibu. Ya. Dan anak juga merasa kenyang. Nah, itu kebutuhan psikologis. Selain itu, untuk membangun kedekatan dan kelekatan secara emosional, ya. Ini untuk anak yang diberi makan oleh orang tuanya atau ibunya. Nah, beda lagi dengan anak yang diberi makan oleh babysitter atau keluarga yang lain. Nah, dari keluhan tadi bahwa anak saya kebutuhan proteinnya memang 2 porsi per hari. Hanya 2 porsi, Bu, untuk anak umur 11 bulan. Tapi kenapa bisa setengah porsi pun tidak bisa terpenuhi? Karena apa? Karena adanya kesulitan makan pada anak saya. Nah, bisa kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan kesulitan makan. Kesulitan makan adalah kondisi jika anak tidak mau atau menolak untuk makan. Ya. Anak mengalami kesulitan mengkonsumsi makanan atau minuman dengan jenis dan jumlah yang sesuai usia secara fisiologis. Ya. Itu masih alamiah dan wajar. Ya. Perilaku makan yang benar dimulai dari membuka mulut tanpa paksaan, mengunyah, menelan, hingga sampai terserap pencernaan secara baik tanpa paksaan dan tanpa pemberian vitamin dan obat tertentu. Ini dikutip dari IDAI ya, yang direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak bagian nutrisi dan metabolik ya, dalam pendekatan diagnosis dan tata laksana makan pada anak batita. Ya, jadi perilaku makan yang benar itu anak makan lumrah seperti biasa tanpa harus penambahan vitamin dan obat tertentu. Nah, itu baru dikatakan perilaku makan yang benar karena itulah yang idealnya sebenarnya. Ya. Nah, kesulitan makan ini jika tidak ditangani dengan baik bisa menjadi gangguan makan. Ya, beda lagi dengan gangguan makan. Jadi kesulitan makan itu hanya bisa menjadi hal yang alami dan wajar terjadi pada anak-anak. Tetapi beda lagi jika sudah menjadi gangguan makan. Dan itu bisa terbawa atau berlanjut sampai dewasa. Ya. Nah, kita lihat
penyebab anak sulit makan ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Secara organik ya, bisa anak sulit makan karena apa? Karena ada masalah dengan rongga mulut, atau ada masalah dengan saluran cerna, atau organ tubuh lain, atau karena penyakit metabolik. Ya, ini biasanya ketahuan setelah anak berobat ke rumah sakit ya. Nah, dalam segi nutrisi biasanya anak terlalu menjadi konsumer yang pasif, malas ya, ketergantungan pada orang lain, dan adanya perubahan pola makan ini dari sisi gizinya ya. Terus psikologisnya atau pola perilaku biasanya dari sosiokultural dari setempatnya. Terus adanya aturan makan yang terlalu ketat ya, terlalu banyak aturan di waktu makan ya. Ibu yang protektif dan obsesif. Ya, ini berhubungan ibu yang protektif dengan terlalu banyak aturan, atau ibu yang obsesif terlalu jauh targetnya kepada anak ya. Mungkin karena melihat anak tetangga, wah si A di sebelah itu makannya lahap sekali bla bla bla, dan anak terbawa menjadi ada aturan-aturan yang ketat dari ibu itu sendiri. Nah, itu bisa menjadi penyebab psikologis perilaku anak yang sulit makan. Terus anak cemas, dilanda cemas dan depresi, atau anak mencari perhatian. Ya. Nah, dalam IDAI ada klasifikasi masalah kesulitan makan pada anak yang mungkin ini juga bisa menjadi penyebab mengapa beberapa anak itu konsumsi zat gizinya, termasuk zat gizi makro, salah satunya protein ya, itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi ada 4 ya, ada 4 klasifikasinya, yaitu ada feeding practice ya, dan ada small eater dan food preference, serta parental misperception ya. Nah, untuk feeding practice biasanya terjadi pada pemberian makan yang salah, yang tidak sesuai dengan usia ya. Pola makan yang salah yang tidak sesuai usia ya. Anak yang sudah umur 1 tahun lebih ya masih diberi misalnya makanan lunak. Malah ada yang masih memberi bubur saring ya pada anak yang umur 1 tahun. Ya. Padahal standarnya atau yang idealnya itu anak umur 1 tahun itu 70% itu sudah bisa makanan padat ya. 30% itu makanan cair. Nah, ada small eater. Ini tipenya ya, keluhan makan sedikit. Terus status gizi kurang. Dan feeding rules-nya sudah betul. Tapi anaknya aktif. Perkembangannya normal. Seringkali lebih tertarik pada lingkungan dibandingkan makanan. Ya, ini anak yang sering aktif kita lihat ya, lebih agak sulit juga ya anak seperti ini yang disuapi misalnya ya, atau diajak untuk makan sendiri. Tapi anak yang small eater ini cenderung tidak memiliki masalah medis yang mendasari. Ya. Nah, untuk tipe anak food preference ya, anak yang pilih-pilih makanan atau menolak makan tertentu. Ini terbagi lagi 2 ya. Ada tipenya picky eater dan selective eater ya. Ada picky eater yang memilih-milih makanan, dan selective eater yang memang menolak satu jenis makanan tertentu. Terus ada tipe parental misperception ya. Jadi ini sebenarnya masalahnya pada orang tua. Kalau ini parental misperception ya, bukan pada anak sebenarnya. Karena terkadang ada anak yang dianggap memiliki masalah makan oleh orang tuanya. Namun setelah kita anamnesis lebih lanjut ya, orang tua atau pengasuhnya
dia sudah menerapkan feeding rules dengan benar. Kita lihat sebentar yang mana yang dimaksud dengan feeding rules. Dan anak memiliki status gizi baik, tapi orang tuanya tetap gelisah. Ini kadang saya jumpai pada pasien-pasien penyakit jantung bawaan ya. Anak saya berat badannya naiknya sedikit. Status gizinya setelah dicek baik dan makannya juga bagus ya, tetapi orang tua khawatir. Nah, ini termasuk dari parental misperception ya. Karena orang tua lihatnya makannya itu tidak banyak karena mungkin orang tua mungkin dari segi belum mengetahui bahwa porsi makan anak seusia anak ibu itu yang memang segitu ya. Karena terkadang di lingkungan kita melihat para ibu-ibu itu lebih senang melihat anak yang bolo-bolo begitu ya, anak yang endut-endut ya. Jadi jika membandingkan anak yang PJB, penyakit jantung bawaan, ya jarang memang ya anak penyakit jantung bawaan yang punya body bongsor ya atau gemuk. Nah, kita lihat inappropriate feeding practice tadi ya. Ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang tua mengenai 4 aspek cara pemberian makan yang benar ya. Seperti tadi sudah kuantitas dan kualitas makanannya kurang diperhatikan karena sudah umur setahun lebih masih memberikan makanan bubur saring misalnya, ataukah masih makan bubur. Padahal anak umur 1 tahun itu sudah bisa makan seperti nasi atau minimal nasi tim. Dan makannya itu sesuai dengan makanan keluarga ya. Nah, itu akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas makanan karena pasti beda nilai gizi bubur dengan nasi yang komplit ya. Bubur komplit dengan nasi yang komplit itu nilai gizinya berbeda karena bubur bisa sudah merasa kenyang padahal gizi yang dibutuhkan belum sesuai yang harus masuk. Berbeda dengan kalau makanan padat ya. Nah, termasuk juga penyiapan dan penyajian yang higienis, serta pemberian makan yang sesuai dengan tahap perkembangan anak dengan menerapkan feeding rules. Ya. Nah, untuk food preference tadi yang terbagi 2, picky eater dan selective eater. Kalau untuk picky eater itu, anak yang memilih-milih makanan, itu masih dalam perkembangan yang normal untuk seorang anak. Biasalah ya, anak menolak makanan tertentu atau pilih-pilih. Misalnya dalam untuk protein hewani, sukanya cuma telur, ya hanya satu saja. Terus atau karbohidrat, sukanya cuma nasi tok. Tidak mau lagi yang namanya makan kentang, ya. Ataukah malah ada yang suka malah makan kentang tapi malas makan nasinya. Ya, kalau untuk protein ada yang suka ayam, tidak suka makan protein lain. Itu terus ayam. Pokoknya harus ayam. Ya, itu termasuk pilih-pilih satu jenis makanan. Nah, jika masuk dalam selective eater, ini yang agak parah sebenarnya ya. Karena itu sudah masuk dalam fase patologis. Karena sudah menyebabkan hilangnya asupan salah satu dari kelompok makan sehingga anak berisiko mengalami defisiensi makronutrien atau mikronutrien ya, termasuk anak yang betul-betul menolak, misalnya cuma mau makan nasi saja, tapi ini terjadi pada anak-anak dengan gangguan perkembangan ya. Kalau anak normal biasanya tidak mau makan kalau tidak ada lauk hewaninya. Nah, hanya itu saja masalahnya. Kadang maunya telur terus, ayam terus, atau ikan terus, ya tanpa mau diselang-seling. Nah, kalau selective eater itu umumnya terjadi pada anak dengan gangguan perkembangan tertentu, misalnya anak autis, ya, anak kesalahan makan disorder, feeding disorder, atau anak dengan gangguan menelan, keterlambatan oromotornya dan kelainan gastrointestinal ya. Nah, cara mengatasinya untuk food preference pada anak
bisa kita mengenalkan beragam makanan sejak dini. Ya, jadi sejak dini anak itu diperkenalkan dari bayi ya, pada waktu dia sudah bisa mendapatkan makanan, usia mendapatkan MPASI, dia sudah bisa diperkenalkan beragam macam makanan ya, jenis sayur, ya, lauk hewani. Terus sajikan makanan dalam porsi kecil, ya. Jadi anak yang mendapat kesulitan makan seperti ini, kita tidak harus memaksa untuk menghabiskan makanannya dalam sekali makan, ya. Nah, sajikan beragam variasi makanan. Terus paparkan makanan baru sebanyak 10 sampai 15 kali ternyata. Ya, untuk anak di bawah 1 tahun kita jangan bosan. Jadi malah dari hasil penelitiannya bahwa kita harus memaparkan 10 sampai 15 kali untuk menyodorkan makanan ke anak ya. Untuk usia 2 tahun dibutuhkan 10 di atas 10 kali penawaran. Nah, anak usia 4 tahun malah kadang dibutuhkan lebih sedikit lagi ya, karena mungkin sudah lebih besar ya. Ini hasil penelitian ya, untuk jadi memang jadi orang tua itu harus sabar ya. Kalau anak menolak, langsung kita berkesimpulan dia tidak suka makan ini ya, padahal kita belum berusaha untuk dengan penelitian ini untuk berkali-kali mencoba memberikan penawaran kepada anak. Sajikan makanan di bagian meja makan yang terjangkau anak. Ya, apalagi anak usia 3 tahun ya, Batita itu kadang dia mengandalkan diri sendiri, jadi kadang kalau diperintah malah dia tidak mau, dia mau sendiri yang apa yang dia bisa jangkau. Ya, itu untuk anak yang masih usia Batita. Nah, berikan contoh dengan cara yang menyenangkan. Bisa dengan kalau anak sudah makan dengan semua anggota keluarga, bisa anggota keluarga memberi contoh bahwa makanan ini enak. Nah, itu nenek makan, kakek makan, nah, ini ibu juga makan. Nah, coba si anak juga ikut makan. Nah, bisa dengan seperti itu. Nah, terus food chaining. Mencampur makanan baru dengan makanan yang disukai anak sedikit demi sedikit. Ini juga ada penelitiannya yang dilakukan oleh CHOCS itu kita bisa lihat di IDAI bahwa dalam penelitian ini ternyata food chaining itu setelah 3 bulan ada perubahan. Makanan anak bisa lebih bervariasi ya. Makanan baru ke makanan yang disukai anak sedikit demi sedikit. Pengalaman saya menghadapi ibu-ibu, karena kebetulan saya di bagian anak dan sudah banyak keluhan para ibu ya. Dan saya juga sudah banyak menjumpai ibu-ibu dengan berbagai tipe. Ada ibu yang betul-betul aktif, ada ibu yang acuh, ya. Nah, kadang keluhan ibu dia tidak suka makan ayam atau tidak suka makan daging. Padahal bukan tidak suka sebenarnya, tapi cara penyajiannya. Setelah saya kadang anamnesis, kalau misalnya anaknya tidak suka daging, ya, mungkin karena keras ya, ya. Tapi begitu ibu pernah enggak bikin perkedel? Terus pakai daging, pakai kentang, ibunya bilang, iya, kalau itu dia suka. Artinya anaknya bukan tidak suka daging, tapi anaknya malas untuk mengunyah, ya, tidak mau repot. Nah, logikanya berarti ibunya lagi yang berperan di sini ya. Nah, kalau memang yang tidak suka seperti ini, food chaining prosesnya, sistemnya ya. Jadi kalau memang betul-betul anak tidak suka, baru kita melakukan ini, mencampur makanan yang tidak disukai sedikit demi sedikit. Misalnya anaknya cuma suka telur dadar. Ada ya, pasien kami di rumah sakit seperti itu. Ada yang sukanya telur dadar. Jadi kami untuk memenuhi kebutuhan protein anak, kami berusaha. Menunya itu dadar. Nah, sampai dia bosan, baru dia minta ganti. Nah, kita layani ya. Nah, untuk anak misalnya, kadang kita edukasi ke ibunya. Kalau anak yang tidak menyukai daging, terus dia suka telur, bisa enggak Bu, dadar telurnya dimasukkan sedikit daging cincang misalnya. Pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Ya, kalau anaknya cuma suka makan telur, bisa enggak dikasih masukkan
ayam giling, ayam cincang, supaya dia mengenal rasa bahwa bukan hanya telur saja ya yang harus dikonsumsi. Terus orang tua bersikap tenang dan netral terhadap respon anak, ya. Itu juga sangat diperlukan. Nah, dalam pola asuh makan anak, yang perlu kita perhatikan adalah sesuaikan dengan perkembangan motorik kasar dan halus anak. Terus melatih cara makan anak dan kemandirian anak. Termasuk dorongan untuk makan, memperhatikan nafsu makan anak, waktu pemberian, kontrol terhadap makanan antara anak dan pemberian makan, serta hubungan yang baik dengan anak selama memberi makan. Ya, jangan anak batita itu diberi makan sambil ibunya kerja yang lain. Pas ibunya sedang memberi makan, ada masalah, anaknya juga ikut kena omelan ya. Nah, termasuk juga dengan bebas gangguan seperti tadi. Waktu pemberian makan tertentu serta perhatian dan perlindungan selama makan. Nah, dalam melatih perilaku makan yang benar, ya, tolong jangan lakukan hal seperti ini. Jangan memaksa anak makan apalagi sampai memarahinya, ya, itu sangat tidak dibenarkan. Dan jangan membiasakan anak makan sambil melakukan aktivitas lain seperti bermain, menonton televisi, berjalan-jalan atau naik sepeda. Nah, kita kembali nanti ke feeding rules, ya. Dan berikan perhatian yang negatif serta abaikan jika anak mencari perhatian yang negatif. Kesulitan makan ini bisa menjadi salah satu penyebab dari kurangnya asupan protein pada anak. Karena ini merupakan penyebab langsung ya, seperti yang Pak Sirat tadi katakan bahwa kurangnya konsumsi atau tidak terpenuhinya kebutuhan gizi pada anak dipengaruhi oleh faktor penyebab langsung dan tidak langsung. Jadi kalau yang tadi dibahas masalah ekonomi, ya, ekonomi dan perilaku pola asuh orang tua itu merupakan faktor yang tidak langsung. Tetapi faktor yang langsung adalah pola makan anak dan penyakit infeksi yang ada pada anak. Ya, itu lain lagi masalahnya dengan penyakit infeksi. Tapi kita berusaha mengatasi masalah yang bisa kita atasi dengan mengenal apa akar masalah itu atau root cause-nya supaya kita bisa mengambil solusi yang tepat. Jadi kesimpulannya untuk ibu-ibu yang kesulitan ya dalam pemenuhan kebutuhan zat gizi anaknya atau dengan kata lain kesulitan makan ya, coba bersabar dengan menerapkan cara ini. Di saat pemberian makan pada anak, kita perlu berhenti sejenak, tarik nafas, dan memotivasi diri kita bahwa kita bisa mengatasi masalah yang ada pada anak kita. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.